Boleh nggak istrimu aku pakai 2 bulan 3 bulan? Ya, hah? Gue pakai 2 bulan 3 bulan ya. Gue pakein bedak Johnson Johnson ya, biar putihan. Gimana nih? Mau dipakein apa? Gue pakein body lotion Scarlett ya, biar bening kulitnya. Ha, Aceh ngapain kau minta kelola bersama? Mana kalau tak mukamu otakmu hidup? Dasar PKI kau. Juga ya, mungkin maksudnya PKI. PKI itu Presiden ke-7 Indonesia gitu. Ya nggak Bang? Pulau itu hadiah dari Pak Jokowi ya Pak, dari Pak Tito untuk Pak Jokowi ya Pak ya? Oce aja kewalahan nih mau rebut Aceh. Mulyono mau coba-coba keluarga anjay, mantap gitu. Bahkan Rohingya, Rohingya yang ratusan atau ribuan yang sekarang udah ada di Aceh gitu. Itu mau menundukkan Aceh nggak bisa juga ya gitu. Bobby yang gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Waduh, parah. Anak Jokowi dibilang mau dipakai 2 bulan 3 bulan. Ini bikin Bobby Nasution kesel, sakit hati sebagai suaminya. Masa istri mau dipakai 2 bulan 3 bulan sama orang lain? Jadi heboh banget kemarin video tentang seorang pria ya yang meminta dan protes kepada Bobby Nasution ya. Itu kalian kalau tahu Bobby Nasution itu mantunya Jokowi gitu, Gubernur Sumut. Nah, dia buat video bahwa istri lu gua pakai nih. Boleh nggak istrimu aku pakai 2 bulan 3 bulan? 2 bulan 3 bulan kasih ke gua pakai. Anjir, ini kan keras banget kata-katanya guys. Ini udah menghina nih, udah melecehkan. Nah, jadi ini diunggah sama Bobby ya, gitu, Gubernur Bobby ya. Videonya menghina istrinya Kahiyang, anak Jokowi, gara-gara sebutan yang dia bilang, istrimu gua pakai 2 bulan 3 bulan lah, kita pakai bareng-bareng. Anjay, ini kesel banget sih, maksudnya sedikit hati banget ya. Dan kenapa sih video ini bisa terjadi? Ini karena tanda kutip perebutan 4 pulau antara Aceh dan juga Sumut. Nah, kalian bingung kan? Belum tahu kan? Apa ceritanya kan? Jadi ini let's go kasih gambaran sederhana guys. Jadi kalau di Aceh itu ada 4 pulau nih. 4 pulau kecil-kecil. Itu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, sama Pulau Mangkir Kecil. Nah, pulau ini tuh adanya di perbatasan Aceh sama di Sumut, Sumatera Utara. Tapi disinilah masalah awalnya. Jadi sebenarnya sejarahnya ini pulau tersebut adalah milik Aceh. Itu sejak zaman dahulu guys. Itu dari dulu, dari 1950 udah milik Aceh. Bahkan pelaut-pelaut Aceh, nelayan-nelayan Aceh juga sering ke sana buat cari ikan dan nelayan gitu. Nah, tapi di sini pemerintah kita yang ngaco, yang berdebah. Kenapa? Karena kita kan punya database ya. Jadi database kita tuh tahun 2008 sama 2009. Database wilayah kita, itu kalian cari namanya Rupa Bumi gitu. Itu posisi koordinat 4 pulau tadi itu cenderung masuk ke wilayah Sumut. Nah, padahal waktu itu warga-warga Aceh itu udah protes. Tapi pemerintah apa? Diem aja. Nggak dibenerin. Nah, rugi kita bayar ASN banyak-banyak. Main Zuma doang, kode Zuma. Kemudian yang bikin warga Aceh marah lagi ya, ini keputusan Mendagri 2025. Tiba-tiba mereka tuh ngeluarin pemberian kode wilayah baru yang isinya adalah 4 pulau tersebut itu masuk ke Tapanuli Tengah, yaitu Sumatera Utara, bukan Aceh. Gila, ini warga Aceh kan kesel banget ya. Ngerasa terhianati tuh, pulau-pulau mereka udah diakui sebagai milik provinsi lain gitu loh. Langsung deh gara-gara ini warga Aceh ngamuk. Ini kayak ngerasa mereka tuh pulau mereka tuh diam-diam diambil gitu, dirampok pulau mereka diam-diam. Nggak ada diskusi, nggak ada musyawarah, langsung di list aja gitu. Apalagi Aceh kita tahu dengan sejarahnya waktu kemerdekaan dan otonomi khusus di Aceh ya. Apalagi kalau kalian tahu sejarahnya di mana dulu Belanda itu dia udah ngumumin di radio. Tepatnya agresi Belanda kedua ya, dia bilang seluruh wilayah Indonesia udah kita taklukkan. Nah, dari Sabang sampai Merauke udah milik Belanda, udah kita taklukkan. Itu udah ada di radio-radio. Namun, dari hutan Gayo di Aceh terdengarlah siaran radio yang mengatakan Aceh belum ditundukkan oleh Belanda. Nah, banyak hal yang juga menjadi sejarah kehebatan pulau dan warga Aceh pada zaman dulu. Jadi ini dia yang bikin warga Aceh ini marah. Dia tuh takutnya kalau dia diem-diem sekarang, itu lama-lama pulau-pulau mereka tuh udah habis. Ya bayangin kayak kamu punya tanah lah, tanah kosong gitu, tanah desa kosong, yang kamu gunakan dengan desamu ya. Itu bertahun-tahun kamu berkebun, nanam, dan lain-lain. Terus tiba-tiba ada pengumuman dari desa tetangga gitu. Tanah ini sekarang desa kami ya, soalnya kami salah input gitu. Kedek kan, sebel kan, kaget, marah, bingung. Dan mikir gitu, kok begitu sih? Nah, apalagi Indonesia pemerintahnya kayak wow. Nah, itu dia. Kita singkat kenapa 4 pulau ini diperebutkan. Nah, tapi kita lihat dulu bagaimana kita lihat ya warga Aceh kalau nggak salah ini, yang saking keselnya, dia tuh sampai menghina anak dan juga istri dari Bobby gitu. Anak Jokowi ya, dan istri Bobby gitu.
istri gubernur loh. Bisa mau dipakai katanya guys. Pakai apa nih? Bobby yang gimana kalau istrimu kita kelola bersama, boleh nggak? Istri kamu kita kelola bersama. Boleh nggak istrimu aku pakai 2 bulan 3 bulan? Boleh nggak? Kau itu gak tahu malu ya. Sama kayak mertuamu itu Jokowi PKI ya kan? Hah? Sama kayak mertuamu. Sama kayak Jokowi. Kalian tuh nggak tahu malu, keturunan Dajjal. Aceh ngapain kau minta kelola bersama? Mana kalau letak mukamu, otakmu itu? Kalau istrimu gimana? Aku buat 3 bulan boleh nggak? Aku yang kelola istrimu 3 bulan boleh nggak? Tanya-tanya sama istrimu. Kan nggak ada otak kamu itu. Hah? Kalian itu rakus. Sama kayak mertuamu tuh rakus. Jokowi sama begitu juga dengan kamu tuh. Kalau ngomong tuh pakai otak, kau itu gubernur. Ya kan? Kau itu gubernur pakai otak, jangan kayak kayak mertuamu. Ngerti? Udah? Paham? Hah? Istrimu itu ya buat aku ya? Boleh ya? 2 bulan ya? Dasar PKI kau. Waduh, wah ini sih bukan mengkritik namanya bang, ini sudah menghina gitu bang. Tapi juga masyarakat aja juga terhina ya, mungkin martabatnya ya, karena kalau mereka diambil dari akui gitu. Apalagi di sini dia dengan lantang dia bilang mertuamu Jokowi PKI. Waduh, ini let's go kaget juga ya. Mungkin maksudnya PKI itu presiden ke-7 Indonesia gitu. Ya nggak bang? Wah, let's go selamatkan lu nih bang. PKI maksudnya presiden ke-7 Indonesia gitu kan? Gitu nggak maksudnya bang? Nah kalau let's go sih, karena let's go orangnya positif sekali ya. Karena PKI mungkin presiden ke-7 Indonesia Pak Jokowi, ya benar gitu. Tapi di sini ya kata-katanya yang bilang istri kamu lah, istri kamu saya kelola 2 bulan 3 bulan, buset. 2 bulan 3 bulan mau dipakai apa bang? Mau dipakai kasih lihat teman-teman bahwa ini istrinya gubernur gitu. Bagaimana buset, ini menurut saya terlalu keras ya. Kritiknya nggak masuk tapi hinaannya masuk. Dan di sini Bobby bahkan dia mengunggah video ini di Instagramnya dan bilang cocoknya diapain nih. Nah, kita curiga-curiga ya nanti warga ini ya, warga Aceh mungkin ya, itu akan dicari masuk ke jalur hukum ya, karena pertama menghina presiden, yang kedua menghina gubernur dan istrinya gitu, udah masuk pelecehan ini. Tapi ya banyak orang yang setuju dan gak setuju ya, meluapkan keamarahannya dengan cara yang berbeda-beda. Tapi ada juga di sini kalau lihat highlight komennya yang menarik ya. Ada yang bilang, Bobby kalau Anda sakit hati mendengar kata abang-abang ini, abang-abang kuncir ya. Bang kuncir. Itulah yang kami rasakan rakyat Aceh sekarang gitu. Tolong jangan sentuh tanah leluhur kami. Sekolah nggak Pak? Gitu. Yang dikritik itu harusnya sesuai konteks, yaitu 4 pulau tadi. Jangan personal, apalagi bawa-bawa hewan. Waduh, dan bahasa vulgar. Aku nggak suka sama cara kamu komen, Mbak. Sini bapakmu saya kasih LC, kira-kira gimana, Mbak? Kalau dibalikin seakan-akan gitu. Loh. Iya kan? Ini kan jadi kan main kata-kata bapak kan. Ini kan kayak anak kecil ya. Bapak lu PKI ya? Presiden ke-7 Indonesia. Istri lu gue pakai ya? Hah? Gue pakai 2 bulan 3 bulan ya? Gue pakein bedak Johnson & Johnson ya biar putihan. Gimana nih? Mau dipakein apa? Gue pakein body lotion Scarlett ya biar bening kulitnya. Gimana? Ya kan? Waduh, ya jadi kita yang waras-waras ya, kita netral-netral aja. Kita melihat ini sebagai perseteruan yang belum jelas nih ke arah mana ya. Nah, soalnya ada kabar lagi guys, di mana katanya 4 pulau ini adalah hadiah untuk Pak Jokowi dari Pak Tito Karnavian. Wah, kok bisa pulau dihadiahin? Lesku juga dapat pulau sih, Pulau Kapuk alias kasur sebagai hadiah. Pulau itu hadiah dari Pak Jokowi ya Pak, dari Pak Tito untuk Pak Jokowi ya Pak ya? Gue deh, gimana cara hadiahnya? Enggak, itu gini loh ya. Ngomongin pulau itu pahamin dulu prosesnya berapa lama. Kenapa nggak kok hadiah buat Pak Jokowi, kenapa nggak dihadiahin yang di situ ke Solo aja? Penghuninya ya setahu saya kemarin saya kan ke sana dengan Bang Masinton, dengan Pak Bupati. Kalau secara langsung saya belum ngecek, tapi kata Pak Bupati Tapanuli Tengah, karena itu masuk wilayah Tapanuli Tengah. Nah, ini ingat juga, saya dengarkan ada yang komentar juga itu, bilang kita yang ngambil-ngambil, itu jatuhnya ke Tapanuli Tengah loh, ke Tapteng. Nah, berarti hadiahnya bukan ke Bobi Nasution, hadiahnya ke Masinton. Itu barang. Kalau mau ngomongin hadiah, penghuninya nelayan yang mungkin mampir
sebentar. Nelayannya baik nelayan yang dari Singkil, baik nelayan yang dari Sibolga. Jangan kita bahas di sini, nggak selesai itu barang. Kita bahas di Jakarta yuk gitu. Kalaupun kita misalnya belum diundang, ya kita lah inisiatif kan boleh. Aduh, itu dia guys ya tanggapannya masalah hadiah-hadiahan ya. Sebenarnya Lesu mesti nggak ngerti juga sih apa hubungannya dengan hadiah-hadiahan ya itu. Hadiah pulau apa gimana nih Lesu? Nah, jujur ya Lesu konteksnya nggak ngerti ya. Tapi karena di sini komennya rame, Lesu melihat aja ya ada beberapa komen yang seperti VOC aja kewalahan nih mau rebut Aceh. Mulyono mau coba-coba keluarga anjay, mantap gitu. Iya kan, seperti yang Lesu bilang tadi bahwa sejarahnya Belanda aja tuh nggak bisa menundukkan Aceh gitu. Bahkan Rohingya, Rohingya yang ratusan atau ribuan yang sekarang udah ada di Aceh gitu. Itu mau menundukkan Aceh nggak bisa juga ya gitu. Padahal ada banyak tuh Rohingya yang kabur-kabur diam-diam ke Aceh kan gitu. Tapi secara besar ya, secara yang kita tahu ya memang Aceh ini kuat sekali ya. Kuat sekali dari segi budayanya, adatnya dia kuat sekali ya. Jadi bahkan hukumnya pun setahu Lesko ya hukum cambuk itu ya di Aceh doang gitu. Setahu Lesko ya gitu. Di Indonesia Lesko bilang. Ya dia seperti Bali lah gitu Aceh. Mirip seperti Bali, mirip seperti mungkin Papua juga. Ya kalau di barat ya Aceh tuh menurut Lesko salah satu daerah yang istimewa gitu. Masalahnya kenapa kesel sama Bobby? Bobby ini dia mengatakan ini pulaunya ini masuk ke Sumut loh gitu, bukan ke Aceh. Nah, akan-akan ya memang Bobby ini tidak membantu warga Aceh ya gitu. Tapi memang bukan gubernurnya juga ya, untuk membantu warga Aceh bahwa ya lumayan kekeh lah secara data ya memang pulau ini bukan milik Aceh, milik Sumut gitu. Apalagi Bobby kan menantu Jokowi ya, dimana lagi dibenci-benci banget ya. Tadi dibilang PKI kan Presiden ke-7 Indonesia. Apalagi dibilang ANJ kan anaknya Jokowi gitu. ANJ kan positif sekali guys. Ya politik ini udah terlalu ramai dan belibet. Kita bisa membahas politik ini secara ringan lah. Kita kan friend, bro. Tapi gubernur dari Aceh ya, dia nggak diam aja, guys. Jadi gubernur Aceh ya, Gubernur Muzakir Manaf gitu. Sebenarnya dia bilang 4 pulau ini tuh kaya akan gas dan energi. Makanya diam-diam dugaannya nih, suzonnya diam-diam nih pemerintahan di sono nih mau ngambil 4 pulau ini ya karena mau dikasih proyek ke swasta, ke warga asing gitu, untuk dikelola. Karena di sana ada gas, ada energi yang bisa dikelola. Jadi duit miliaran, ratusan miliar, bahkan triliunan, bro. Duit lagi ujungnya. Menjaga Pulau Randu Becol India. Walaupun bercanda kita harus hati-hati juga. Tapi yang jelas 40 itu hak kita. Apa kita berteriak ni seriak itu hak kita. Mari kita selalu aja, enggak apa-apa. Kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Tahu tak? Tak tahu. Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Itu permasalahannya. Ini orang siap berapa dulu? Berapa kau? Aduh, nggak ngerti Lesko. Tapi dengerin suara dia adem ya. Kayak Malaysia gitu ya logatnya, Melayu mungkin ya gitu. Nah kalau di sini Lesko lihat komennya sangat menarik ya. Dari komennya ada yang bilang Aceh dengan migasnya, Sumatera dengan sawitnya, Papua dengan emasnya, Sulawesi dengan nikelnya, Kalimantan dengan batu baranya, Jawa dengan hamanya. Wah, hama maksudnya harapan masyarakatnya, gitu kan? Maksudnya ya dia. Ya kan dia dengan Jawa dengan harapan masyarakatnya, karena banyak orang di Jawa dan di Jakarta itu dia masyarakatnya berharap gitu untuk sesuatu yang sukses, yang bagus gitu kan. Waduh, itu sangat positif sekali guys. Wow. Ada yang bilang juga, ya elah, lebih dekat ke Sumut juga. Nah, misalkan gini, lu punya tanah, jelas-jelas tanah itu punya lu. Tapi tanah tersebut lebih dekat ke rumah gua. Apakah jadi milik gua? Wah, enggak juga kan? Wah, tapi enak juga sih kayak gitu ya. Tetangga-tetangga sebelah Lesko itu rumah Lesko semua itu. Loh. Mungkin ini salah satunya kenapa di Papua itu ada apa namanya GPM ya? GPM ya, Gerakan Papua Merdeka ya? Lesko kurang tahu ya. Yang jelas kalau di Aceh kan ada GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka. Kalau Papua OPM. Tuh lupa aku, Papua Merdeka lah, O-nya lupa. Nah, mungkin karena Aceh dan Papua ini sebenarnya dia pulau yang kaya banget guys akan sumber daya ya, cuman kita aja yang bego dan tolol, pemerintah pusat ini yang nggak bisa
punya fasilitas dan otak untuk pengelola sumber daya itu menjadi maksimal gitu. Ya kita bisa lakukan adalah jual-jualin ke asing, di mana negara-negara asing ya negara-negara maju ya nggak punya sumber daya tapi punya teknologi dan otaknya gitu, dan nggak maruk juga. Sedangkan yang menikmati hasilnya ya duit-duit orang-orang yang di luar pulau itu ya, di luar Aceh, mungkin di luar Papua, di luar Kalimantan juga kan. Itu Kalimantan kan lagi digerus-gerus banget itu. Nah, tapi tantangan Bobi Nasution ya untuk Gubernur Aceh sendiri, dia minta ke Jakarta. Kita jangan ngomongin di sini lah, kita ngomongin ini ke Jakarta aja gitu. Bukan saya datang ke sana mau ngajak ini kita kelola sama-sama, enggak. Kalau mau kita bahas, ayo kita ke Jakarta sama-sama. Bersama nggak kira-kira Pak? Wah itu nggak tahu saya. Gimana nggak ada, mana ada daerah pemilik bersama. Mau menolak kerjasama yang ditawarkan oleh Bapak tersebut? Oh ya silakan aja, silakan. Yang pasti kita ke sana bukan mau ngajak kerjasama pertama, ya. Kerjasama itu kita lakukan kalau itu tetap menjadi milik provinsi. Kalau jadi milik provinsi Sumatera Utara, pengelolaannya itu nanti di provinsi Sumatera Utara, ya jadi opsi kami mau ngajak kerja sama siapapun. Oh. Kalau mau nolak ya silahkan. Tapi yang kita bahas kalau mau ngomongin kepemilikan jangan di situ. Makanya saya datang ke sana. Ayo kalau mau kita ngomongin kepemilikan, ayo kita berangkat ke Jakarta sama-sama. Mau kita bahas di Sumut, mau kita bahas di Aceh pun nggak bakal beres nih barang. Waduh, itu tantangannya guys ya dari Bobi ya untuk ke Jakarta, bahas bersama-sama ya apa yang dibahas ya kan. Ipar Anda kan Wapres. Nggak bisa telepon atau WhatsApp aja nih gitu. Ipar gitu. Dateng dong gitu. Langsung dong ke ya Sumut kek, langsung ke kan Ipar Anda Wapres Pak Bobi. Gampang sekali, kenapa ke Jakarta jauh? Ya nggak bisa nge-zoom sama Ipar itu sama Wapres. Kalau di sini let's go lihat bahwa ya memang Pak Bobi ini merasa itu bukan tanah milik siapa. Pulau itu belum milik siapa-siapa ya. Jadi masih belum tahu ini milik siapa ya. Tapi sesuai menurut Let's Go ya, keyakinan Pak Bobi yaitu milik Sumut gitu. Dan nanti kalaupun udah deal itu milik Sumut, udah terbukti juga ya, udah disahkan juga ya. Jadi terserahnya Pak Bobi mau kerjasama sama siapapun, entah sama orang asing atau sama siapapun, itu terserahnya pihak Sumut gitu. Waduh, jadi memang duit ya guys ya gitu. Wanjay, itu deh guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Ini kasus yang sangat-sangat berpendidikan guys. Nah, karena ini ngomongin tentang pulau di Indonesia, ada politiknya, ada pakai-pakaian istri gitu. Wah, ini kasus lengkap ini guys, gokil. Jadi kalian baru tahu kan bagaimana tentang permasalahan 4 pulau. Nah, 4 pulau Indonesia lagi panas-panasnya ini. Nah, kasih pendapat kalian guys, bagaimana sih tanggapan kalian tentang kasus ini? Tapi thank you banget ya, minggu kemarin tuh Let's Go jarang banget buat video guys, karena wah mood down banget, hati terasa kosong, badan tidak enak badan. Namun entah kenapa hari ini itu energi ini terisi banget gitu loh, jadi semangat sekali buat konten. Apalagi ternyata wah Let's Go kangen dengan sobat-sobat Let's Go itu. Lagi happy banget. Thank you banget guys untuk sobat-sobat Let's Go ya dari Sri Wahyu 811. Waduh, supportmu itu yang selalu bikin Let's Go happy. Terima kasih banyak. Walaupun minggu kemarin Let's Go bersalu sulung lain dan ya raga tanpa jiwa, tapi sekarang Let's Go udah mulai bersemangat lagi. Terima kasih banget support yang sangat terbaik Let's Go dapatkan dari Sri Wahyu 8161. Waduh, thank you banget ya Sri Wahyu 8161. Nah, dari Lukiun, thank you banget Lukiun, penyemangat aku. Masya Allah, aku sering bepergian pakai pesawat baik domestik maupun luar negeri. Waduh, mohon doanya selalu selamat di perjalanan. Oh amin Lukiun. Wah Lukiun berpergian ke luar negeri kemana Lukiun? Domestik dan luar negeri berarti jalan-jalan ini. Waduh, orang tajir ini Lukiun. Sehat selalu ya, aman selalu Lukiun. Kalau mau lebih aman lagi duduknya di dekat pintu darurat ya, 11A itu yang kemarin kita bahas. Ya guys, thank you banget ada supportnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya, bye.